Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi gangguan organ pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi gangguan organ pencernaan dan bagaimana menanggulanginya, mengetahui cara memelihara kesehatan organ pencernaan, sadar akan germas bagi diri sendiri dan keluarga, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat seperti melakukan olahraga, mengonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan rutin, dan membersihkan lingkungan. Pembahasan gangguan organ pencernaan manusia. Meskipun bukan masalah serius, gangguan pencernaan tidak bisa disepelekan begitu saja, karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada sistem pencernaan, sehingga dapat mengganggu berjalannya proses pencernaan makanan. Gangguan pada organ pencernaan dapat disebabkan karena mengonsumsi makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, nutrisi yang tidak seimbang, pola makan yang tidak tepat, serta adanya infeksi dan kelainan pada organ pencernaan. Ada banyak contoh gangguan pencernaan dari yang ringan hingga yang berat. Berikut ini contoh gangguan pada sistem pencernaan. 1. Sariawan. Sariawan merupakan peradangan yang terjadi di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak putih, kemerahan, dan terasa perih. Sariawan dapat disebabkan karena kekurangan vitamin C, tergigit, gusi terbentur saat menggosok gigi, dan kurang menjaga kebersihan mulut. 2. Gastritis. Gastritis atau radang pada dinding lambung merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukosa yang melapisi lambung. Gejala penyakit ini antara lain berupa kesulitan bernapas, feses berwarna hitam bercampur darah, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Penyakit gastritis biasa disebabkan oleh alergi terhadap makanan tertentu, konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, racun, dan infeksi bakteri. Pengobatan gastritis bisa dicegah dengan menjauhi beberapa faktor penyebab penyakit, seperti menjaga pola makan yang sehat. 3. Diare. Diare merupakan keadaan buang air besar yang terjadi terlalu sering dengan feses yang encer atau banyak mengandung air. Diare memang biasanya berlangsung beberapa hari dan seringkali menghilang tanpa perawatan. Berikut ini beberapa penyebab diare secara umum, seperti alergi makanan, efek samping terhadap obat-obatan, infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, terlalu banyak makan makanan yang pedas dan asam, dan penyakit usus. Infeksi bakteri Salmonella atau E. coli juga dapat menyebabkan diare. Perawatan untuk diare yaitu membutuhkan penggantian cairan yang hilang dengan minum banyak air, minum cairan oralit, atau minum minuman pengganti elektrolit. 4. Penyakit cacingan. Beberapa jenis penyakit cacingan diantaranya cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Penyakit cacing gelang dan cacing tambang disebabkan telur cacing. Jenis tersebut masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar dan tidak bersih. Gejala penyakit cacing antara lain perut mulas, mencret, dan kembung. Adapun penyakit cacing kremi disebabkan makanan dan minuman mentah dan tidak bersih masuk ke dalam sistem pencernaan. 5. MA.
Penyakit MA ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit MA disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Menahan lapar saat lambung kosong, akibatnya asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. 6. Appendicitis atau radang umbai cacing. Radang umbai cacing atau appendicitis adalah penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada appendix atau usus buntu. Hal ini bisa disebabkan oleh feses, benda asing, kanker, atau infeksi. Gejala umumnya seperti nyeri di dekat area pusar atau pada perut sebelah kanan bawah, mual dan muntah, demam, perut kram, susah kentut, dan tidak nafsu makan. Penyakit ini perlu ditangani dengan tindakan operasi pengangkatan usus buntu. Appendicitis yang dibiarkan sangat berbahaya karena dapat pecah dan menyebabkan infeksi pada selaput organ perut atau peritoneum. 7. Konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh perubahan pola makan atau asupan nutrisi. Faktor yang kerap menjadi penyebab antara lain terlalu banyak minum susu, kekurangan serat, kurang minum, kurang aktif gerak, atau sedang mengonsumsi obat antasida yang mengandung kalsium dan aluminium. Walaupun sembelit bukan termasuk gangguan pencernaan yang serius, namun kondisi ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Sembelit bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan berserat, minum air, dan berolahraga. 8. Ambeien. Ambeien adalah peradangan pada pembuluh darah di area anus. Ambeien juga disebut wasir atau hemoroid. Penyebab ambeien dikarenakan sembelit kronis, diare, kebiasaan mengejang terlalu keras saat BAB, dan kurangnya serat dalam asupan makanan. Ambeien bisa ditandai dengan adanya darah saat BAB, proses BAB terasa nyeri, dan gatal di area anus. Penyakit ini dapat diatasi dengan menjaga pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan kaya serat. 9. Tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka pelu atau seperti luka sariawan pada dinding lambung. Penyebabnya karena infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Gejala umum tukak lambung adalah sakit perut bagian atas dan kembung. Sementara keluhan lainnya meliputi mual, muntah, hilang nafsu makan, hingga warna feses yang menghitam. 10. Malnutrisi. Malnutrisi merupakan suatu gangguan penyakit dengan sistem pencernaan tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Malnutrisi biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada sel-sel pankreas sehingga retikulum endoplasma hilang. Gangguan inilah yang akhirnya menyebabkan pembentukan enzim pencernaan menjadi terganggu. Memelihara kesehatan organ pencernaan dapat dilakukan dengan cara membiasakan makan teratur dan minum air sesuai anjuran setiap harinya 8 gelas. Makan makanan dengan gizi seimbang. Menjaga kebersihan baik tubuh juga kebersihan lingkungan. Membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Menghindari jajan sembarangan yang tidak mengutamakan kebersihan. Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat agar menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat seperti melakukan olahraga, mengonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan rutin, dan membersihkan lingkungan.
Masyarakat diharapkan segera memulai kemas dari diri sendiri dan keluarga serta melakukan saat ini juga. Terima kasih.